Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurul Huda dengan NPM 22081070 115. Hari ini saya akan menjelaskan laporan UAS tugas akhir praktikum basis data yang telah saya buat. Nah, jadi di sini ada soal untuk nomor satunya, disuruh untuk membuat database baru yang berisikan 2 digit awal dan 2 digit akhir NPM underscore UAS lab BD. Nah, di sini saya sudah membuat database baru dengan nama yang telah diperintahkan tadi, menggunakan query create database 2215 karena NPM saya berawalan 22 dan perakhiran 15 underscore UAS lab BD. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, soalnya adalah buatkan proses create table berdasarkan ERD di atas serta asumsikan penggunaan constraint seperti primary key dan foreign key yang merupakan kardinalitas pada tabel. Nah, di sini saya sudah membuat proses create table berdasarkan ERD yang ada pada soal. Ini dia ERD-nya, ada entitas penjual, barang, dan pembeli. Nah, di sini saya sudah membuat, pertama-tama saya ingin membuat, pertama-tama sebelum kita membuat tabel, tentunya kita masuk dulu ke dalam database yang sudah kita buat tadi dengan cara use 2215 underscore UAS lab BD. Nah, setelah masuk ke dalam database-nya, pertama-tama saya ingin membuat tabel penjual dengan cara create tabel penjual, kemudian memasukkan field sesuai dengan atribut yang ada pada entitas penjual. Ada ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini saya sudah membuatnya, dan diperintahkan untuk menggunakan constraint primary key. Nah, di sini saya menjadikan ID penjual sebagai primary key karena primary key itu harus bersifat unik. Nah, selanjutnya ini adalah tabel penjual. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan tabel penjual tadi, ini saya membuat tabel barang dengan cara sama seperti tabel penjual tadi. Kemudian saya menambahkan foreign key ID penjual dari tabel penjual karena antara entitas penjual dan barang ini ada relasi one to many, tapi tidak ada tabel relasi, sehingga kita harus menambahkan foreign key dari tabel penjual ke tabel barang untuk menghubungkan kedua entitas tersebut. Nah, ini deskripsi tabelnya. Selanjutnya juga saya di sini membuat tabel pembeli dari entitas pembeli. Ada ID pembeli, nama pembeli, kemudian menjadikan ID pembeli sebagai primary key. Nah, deskripsi tabelnya. Selanjutnya yang terakhir, saya membuat tabel dibeli. Tabel dibeli ini adalah tabel relasi di mana ada atribut ID pembelian dan tanggal, kemudian ada penambahan foreign key dari tabel barang dan tabel pembeli. Nah, di sini ada penambahan foreign key, ada ID pembeli dan ID barang, karena ini merupakan tabel relasi. Nah, selanjutnya yang ketiga soalnya adalah disuruh membuat proses insert data ke dalam semua tabel yang telah saya buat. Nah, di sini saya sudah melakukan proses insert data ke dalam tabel yang sudah saya buat. Di sini saya pertama-tama melakukan insert data ke dalam tabel penjual. Di sini kita melakukan insert data sesuai dengan field yang tersedia. Di sini ada field ID penjual, nama penjual, email penjual, nomor telepon, dan alamat. Nah, ini adalah tampilan data, tampilan tabel yang sudah dimasukkan data. Nah, selanjutnya ini juga sama, tabel barang kita masukkan sesuai dengan field yang tersedia. Nah, ini adalah tampilan tabel barang yang sudah diisi datanya. Kemudian di sini saya juga memasukkan data ke dalam tabel pembeli. Ini ada ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan email pembeli. Ini tampilan tabel pembeli setelah diisi data. Nah, selanjutnya ini juga ada tabel dibeli. Di sini ada ID pembelian, tanggal, ID barang, dan ID pembeli. Nah, ini adalah tampilan tabelnya yang telah dimasukkan data. Selanjutnya, yang keempat, soalnya adalah menampilkan contoh proses seleksi data menggunakan kelima fungsi agregat. Ada fungsi sum, average, maksimal, minimal, and count. Nah, dan serta pemberian nama alias ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat proses seleksi data. Yang pertama ada penggunaan fungsi seleksi data sum, di mana fungsi ini akan mengembalikan nilai berupa jumlah nilai yang ada pada kolom tersebut. Tentunya harus yang bertipe numerik ya. Nah, di sini saya menggunakan query select sum dari stok, ini untuk pemberian nama alias, jumlah barang, sum harga, dan alias total pendapatan dari barang alias BRG. Nah, jadi di sini akan dikeluarkan sum dari stok yang sudah saya aliaskan menjadi jumlah barang, dan sum dari harga yang sudah saya aliaskan menjadi total pendapatan. Nah, selanjutnya ada penggunaan fungsi agregat average atau rata-rata. Ini akan mengembalikan nilai dari nilai rata-rata dari sebuah kolom yang kita pilih. Nah, di sini contohnya saya select average dari kolom harga yang saya aliaskan menjadi rata-rata harga barang dari tabel barang. Nah, di sini akan dikembalikan nilai berupa rata-rata dari harga barang. Nah, selanjutnya penggunaan fungsi agregat max. Nah, fungsi agregat max ini dia akan mengembalikan nilai paling besar yang ada pada kolom yang telah kita pilih. Nah, contohnya di sini saya memilih max dari harga yang ada pada tabel barang sebagai harga barang termahal. Nah, di sini akan dikeluarkan nilai maksimal dari harga yang sudah diberi nama harga barang termahal. Nah, kemudian ada penggunaan fungsi agregat seleksi data minimal yang akan mengembalikan nilai yang paling kecil pada kolom yang kita pilih. Nah, di sini saya melakukannya dengan query select min harga harga barang termurah from barang. Nah, jadi di sini akan dikeluarkan nilai minimal dari harga pada tabel barang dengan nama harga barang termurah. Nah, di sini akan keluar harga barang termurahnya adalah 30.000. Nah, kemudian ada penggunaan fungsi agregat
seleksi data count untuk mengembalikan nilai berupa banyaknya baris dalam satu tabel atau jumlah data yang ada pada satu tabel. Nah, seperti di sini contohnya ada select count from barang, maka akan dikeluarkan jumlah baris dalam tabel barangnya adalah 10. Atau di sini juga bisa select count as baris dalam tabel untuk pemberian nama alias from penjual as PNG. Nah, di sini akan dikeluarkan baris dalam tabel penjual sebanyak 10 baris. Nah, atau sebanyak 10 data. Nah, selanjutnya ada soal yang kelima, ada disuruh untuk menampilkan contoh proses group by dan order by. Nah, di sini saya sudah melakukan proses group by dan order by. Yang pertama ada proses pengelompokan data menggunakan statement group by. Nah, di sini saya menggunakan query select stock, count nama barang, from barang, group by stock. Nah, karena kita di sini tulisnya group by stock, maka tabel barang ini akan dikelompokkan dari stok. Kemudian di sini akan dikeluarkan akan dihitung berapa banyak nama barang dengan stok yang sama. Nah, seperti contoh di sini ada 10, maka di sini ada berarti di sini 2. Maka berarti barang yang stoknya 10 ada 2. Di sini juga misalnya 13, berarti barang yang stoknya 13 ada 1. Yang 15 berarti barang yang stoknya 15 ada 2. Nah, selanjutnya menggunakan hasil seleksi data menggunakan statement order by. Nah, di sini saya menggunakan query select bintang from penjual order by nama penjual. Nah, maka di sini kalau kita tidak menuliskan pengurutan order by ini ada secara ascending dan secara descending. Kalau kita tidak menuliskan ascending atau descendingnya, maka dia akan otomatis secara ascending. Nah, seperti di sini ascending itu adalah pengurutan data dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di sini kan saya menulis order by nama penjual, maka dia akan diseleksi berdasarkan nama penjual. Maka di sini akan dikeluarkan data dengan nama penjual yang kan setiap huruf ini dia ada nilai ASCII-nya. Nah, jadi dia akan dikeluarkan dari nilai yang paling kecil. Nah, sebaliknya kalau kita tulis descending berarti dari besar ke kecil, maka akan dikeluarkan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada soal yang keenam adalah disuruh untuk menampilkan contoh proses penggabungan antara tabel dengan menggunakan operator cross join, self join, left join, dan right join. Nah, di sini saya sudah melakukan prosesnya dengan cara ini penggunaan operator cross join. Yang pertama dengan cara select nama penjual, ID barang, nama barang from penjual, cross join barang A. Nah, maka di sini akan ditampilkan hasil cross join dari tabel penjual dan tabel barang. Nah, selanjutnya ada penggunaan operator self join untuk menggabungkan suatu tabel dengan dirinya sendiri selayaknya proses join dua tabel dengan cara salah satu tabel diberi nama alias. Nah, jadi self join ini adalah penggabungan tabel dengan tabel itu sendiri dengan pemberian nama alias. Nah, di sini query-nya bisa select A titik ID barang, A titik nama barang, A titik stok, B titik ID barang, B titik nama barang, B titik stok dari barang A, barang B, di mana stok pada tabel A sama dengan stok pada tabel B, dan ini A titik ID barang kurang dari lebih dari B titik ID barang. Maka di sini akan dikeluarkan tabel barang mana stoknya sama dan ID barangnya kurang dari lebih dari. Nah, selanjutnya ada penggunaan operator left join untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri dan baris yang ada pada pasangannya pada tabel sebelah kanan. Nah, maka di sini saya menggunakan query select as ID penjual, nama penjual A, ID barang, nama barang from penjual S, left join barang A on S ID penjual sama dengan A ID penjual. Nah, maka di sini akan dikeluarkan tabel di mana diurutkannya dari yang sebelah kiri. Bisa kita lihat sendiri di sini perbedaannya dengan right join. Akan yang right join dia di sebelah kanannya. Nah, selanjutnya ada contoh penggunaan subquery untuk memberikan data yang akan digunakan oleh query utama sebagai kondisi untuk membatasi data yang dicari. Nah, di sini pertama-tama saya menggunakan query select bintang from barang where harga sama dengan select max harga from barang. Nah, maka di sini akan ditampilkan pada tabel barang di mana harganya adalah harga maksimal. Nah, selanjutnya ada saya menggunakan query select bintang from barang where harga kurang dari select average harga from barang. Maka di sini akan ditampilkan semua data di mana harga barang ini kurang dari rata-rata harga yang ada pada tabel barang. Seperti tadi kan kita sudah menggunakan fungsi average tadi ya pada tabel barang. Ini dia harga rata-rata barangnya kan 64.000. Maka di sini akan dikeluarkan semua data di mana harga barang itu kurang dari 64.000. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan query select nama penjual from penjual where ID penjual in select ID penjual from barang where stock 15 lebih dari 15. Maka di sini akan dikeluarkan nama-nama penjual yang menjual barang di mana stok barang tersebut lebih dari 15. Nah, selanjutnya yang nomor 8 ada disuruh untuk menampilkan contoh pembuatan tabel virtual view. Nah, di sini saya sudah melakukannya, membuat tabel virtual view untuk menampilkan data yang up to date. Tabel virtual view ini berisi data dari query lain. Kolom atau field yang ada pada view ini berasal dari kolom pada tabel sebenarnya. Dan di sini saya sudah membuatnya dengan query create view data penjualan as select as ID penjual, nama penjual, MID barang, nama barang, stock from penjual as inner join barang A on SID sama dengan AID. Inner join dibeli M on AID barang sama dengan MID barang. Maka di sini akan dikeluarkan tabel virtual yang telah kita buat sesuai dengan sintaks yang kita berikan di atas. Nah, maka di sini akan keluar ID penjual, ID barang, nama barang, dan stok. Nah, baiklah, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.